Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama podcastnya Pens. Ya, saya akan mewawancarai Bapak Haji Eko Supriyanto, di mana Bapak Haji ini adalah salah satu PLP yang lumayan sukses di Pens ya. Mulai dari jenjang terampil dulu sampai sekarang tetap diterampil ya. Jadi Terampilnya. dan sekarang masih aktif sebagai anggota PPLPI ya Pak Eko ya? Iya, masih aktif. Oke. Dan Pak Eko ini adalah salah satu PLP yang multi talenta. Ya, talentanya banyak sekali. Yang pertama itu beliau adalah seorang PLP yang suka melakukan penelitian. Ya. Jadi sudah berapa kali penelitian diikuti oleh Pak Eko ini? Kalau yang lokal mulai tahun 2015. Berarti 2015. sudah 6 kali. 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021. 7 kali penelitian. Dan itu judulnya sama semua, enggak ya? Enggak, beda-beda, harus beda. Oh, ternyata judulnya beda-beda. Saya kira judulnya sama 7 kali itu. Pak Eko ini selain suka penelitian, ini saya juga malah mikir penelitiannya itu fungsinya apa? Apakah untuk naik pangkat atau untuk nambah koin atau nambah apa ya? Oh ya. Secara garis besar adalah untuk mengaplikasikan ilmu kita. Oh. Kalau itu, di umum kayak gitu. itu jawaban. Saya kira itu jawaban yang terlalu skematis gitu ya. Jadi takut nanti ketahuan podcastnya ini didengar oleh banyak orang. Jadi ternyata penelitiannya itu tujuan awalnya untuk mengaplikasikan ilmu pengetahuan yang dia miliki ke dalam suatu penelitian. Nah, tapi itu yang nomor 1 menurut Pak Eko. Tapi yang nomor 0 apa Pak? Itu akan saya bilang awal, ya. Pasti ada kelanjutannya. Oh ya. Nah, itu untuk menambah poin kita mengisi angka kredit. Oh, ternyata untuk pengisian dupa juga dibutuhkan. Iya, dibutuhkan. Oh, Pak Eko ini PLP terampil apa sekarang? Penyelia sekarang. Oh, sudah penyelia, sudah mentok penyelia. ini. Iya. Terampil penyelia mentok, apa nggak niat sekolah lagi Pak untuk jadi jenjangnya ahli? Sudah tua. Oh, sudah tua, Sudah tapi mentok. harus tetap semangat karena yang tua-tua aja masih sekolah, apalagi yang masih muda-muda. Jadi yang tua-tua lebih dari Pak Eko itu masih ada yang sekolah. Harusnya Pak Eko juga harus sekolah untuk supaya naik jenjang ke tingkat ahli. Itu yang diinginkan seperti itu. Supaya apa? Supaya jenjangnya nggak mentok di penyelia. Kalau semisal Pak Eko mau sekolah lagi lanjut, sekarang statusnya D3 atau D3. Ya, diploma 3 berarti mentok sampai penyelia. Kalau misal Pak Eko mau lintas jalur, alih jenjang, alih status, bisa jadi Ahli. ke ahli. Nah, itu saya kira Pak Eko mungkin bisa termotivasi supaya bisa naik ke tingkat ahli. Dan saya kira Pak Eko sendiri ini juga multi talenta. Selain menjadi PLP yang suka melakukan penelitian, Pak Eko ini juga salah satu pencipta atau aransemen lagu dan kemudian suka utak-utik masalah musik, benar Pak Oh, ya? betul ya. Hobinya Hobi yang sudah. tersalurkan di praktikum. Oh gitu. Iya. Jadi hobinya tersalurkan di praktikum. Iya. Apa sudah menghasilkan Pak? Menghasilkan apa? Kalau lagu sudah banyak, tapi kalau menghasilkan yang lain masih belum. Apa sudah pernah bikin buku? Buku sudah. Nah, itu Ya. salah satu hobi yang bisa tersalurkan ke kegiatannya PLP. Jadi dia sudah bisa bikin buku, di mana bukunya tadi itu adalah hobinya Pak Eko sendiri, sehingga bisa disalurkan ke dalam penulisan di buku. Iya benar Pak Eko ya? Untuk buku saya punya semboyan 1 tahun 1 buku. Oh, harus bikin. mantap Yang ya. lain teman-teman yang lain harus bisa gitu. Jadi ada target tiap tahun saya harus bisa menghasilkan apa. Misalnya buku atau penelitian. Nah, itu sesuai dengan kemampuan teman-teman sekalian. Oh, itu mantap. Itu salah satu motivasi dari Pak Eko untuk teman-teman yang ada di rumah yang melihat podcast ini ya. Jadi untuk ini Pak Eko, masalah pandemi ini, pandemi kan menjadikan praktikum itu tidak ada di kampus ya. Iya. Jadi mahasiswa harus kuliah online, kemudian praktikumnya juga harus online,
sehingga PLP tidak bisa melakukan kegiatan belajar mengajar di kampus. Nah, apakah dengan tidak adanya mahasiswa di kampus itu, apakah tersendat juga untuk masalah pengumpulan dupaknya, Pak Eko? Ya, kalau pengumpulan nilai jelas tersendat karena nggak ada praktikumnya. Tapi kan kita bisa mengumpulkan dari yang lain. Misalnya nanti kita melakukan penelitian atau menulis buku seputar laboratorium atau instrumentasi, nanti kan bisa kita kumpulkan. Malah itu mungkin bisa lebih tinggi. Gitu. Jadi jangan khawatir buat teman-teman PLP yang sekiranya sekarang mahasiswanya tidak ada yang datang ke kampus, tidak ada praktikum. Selain menciptakan dan aransemen lagu, kemudian utak-utik masalah digital recording ya Pak Eko ya. Pak Eko juga punya keahlian satu yang khusus yang jarang orang miliki ya. Pak Eko ini setiap kalau ada tahlilan itu dijadikan mudin. Ya, dijadikan mudin. Nah, ini masih muda tapi sudah panggilannya Pak Kaji. Nah, ini berarti Pak Eko sudah mempunyai ilmu yang cukup mumpuni sehingga sama orang-orang yang ada di kampus dipercaya untuk dijadikan mudin. Iya, benar Pak Eko. Kebetulan saja ditunjuk sebagai pemimpin tahlil sama dikir kalau ada dikir online gitu. Ya, lumayan Pak Eko ya. Jadi walaupun tidak ada bayarannya, tapi kan dapat pahala Pak Eko ya. Itu yang penting kan dapat pahalanya itu. Yang zaman masa gini nih jangan mengacu semuanya tergantung dari uang, tapi dari pahala. Gini Pak Eko bisa menghasilkan pahala yang lumayan banyak ketika ada tahlilan. Pak Eko memimpin, kemudian mendoakan orang yang sakit, kemudian mendoakan teman-teman yang sedang diuji oleh Allah, itu didoakan oleh Pak Eko supaya segera lekas sembuh kembali. Ya, di podcast ini Pak Eko ini akan memberikan ini Pak Eko ya, memberikan 1-2 kata mutiara yang bisa disampaikan ke teman-teman PLP di masa pandemi ini. Monggo Pak Eko. Ya, kalau di masa pandemi kita mungkin terbatas ya kegiatan kita. Yang penting jangan sampai kita berhenti untuk berkarya untuk diri kita, berkarya untuk bangsa kita. Dan satu lagi, pepatah mengatakan di mana bumi dipijak, di situ kopi diseduh. Kopi berarti. Berarti kita harus kopi. Padahal saya sukanya teh. Dan ini Pak Eko, karena PPLP ini yang ulang tahun yang ke-7, bisa disampaikan selamat ulang tahun buat PPLPI. Monggo Pak Eko, barangkali mau ngucapin. Saya secara pribadi dan juga mewakili mungkin teman-teman Satker Pens mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-7 untuk PPLPI. Semoga PPLPI semakin kompak, semakin kuat, dan semakin jaya, serta bisa memberi warna untuk dunia internasional. Tuh. Oke. Ya. Oh iya Pak Eko, saya mau tanya. Ya. Ada nggak manfaatnya PPLPI buat Pak Eko? Ada. Ada ya? Iya, kalau saya nggak ada, nanti ini nggak ada yang like nanti. Ya, banyak sekali manfaat dari PPLPI. Mungkin teman-teman nanti pasti penasaran. Kira-kira manfaatnya apa bergabung dengan PPLPI? Salah satunya. Kita dapat kartu anggota dan bisa diklaimkan angka kreditnya. Nah, itu salah satunya. Punya member ID card-nya PPLPI itu bisa diklaimkan menjadi angka kredit. Itu sudah menjadi keuntungan. Ada lagi keuntungan lainnya itu ketika kita mengajukan angka kredit, kemudian ada masalah di pusat, itu masih bisa kita masih bisa minta tolong atau minta informasi ke pengurus PPLPI. Itu bisa nanti dilihatkan sana, oh kira-kira penilainya ada yang kurang atau apa. Itu PPLPI sangat sekali membantu. Itu yang kita jadikan apresiasi buat PPLPI yang sekarang ulang tahun ke-7 ya. Saya kira 7 tahun PPLPI itu kalau orang anak usia 7 tahun kan sudah mulai menginjak ke sekolah dasar ya. Pastinya sudah bisa berjalan, kemudian sudah mulai besar. Nah, itu nanti supaya bisa berkembang lebih besar lagi,
Maka ayo yang belum join segera join ke PPLPI. Semoga PPLPI bisa semakin besar, semakin jaya, dan PLP semakin di depan. Salam dari Politeknik Elektronika Negeri Surabaya. Selamat ulang tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PLP Jaya.